Halo teman-teman semua, aku Sadam Permana, sarjana hukum yang akan membahas kasus hukum setiap minggunya. Bencana di Sumatera. Sampai hari video ini dibuat, lebih dari 900 orang meninggal dunia. Lebih dari 200.000 orang mengungsi. Siapa yang harusnya bertanggung jawab atas bencana ini? Bayangkan sebuah pagi yang tenang, burung berkicau, udara segar, kehidupan di desa-desa pegunungan dan lembah di Pulau Sumatera. Anak-anak berangkat ke sekolah, petani menyiapkan sawah, ibu sibuk dengan aktivitas harian. Semua tampak biasa seperti hari-hari sebelum hujan tahunan. Namun, akhir November 2025, awan gelap berkumpul lebih cepat dari biasanya. Hujan mulai turun, lalu semakin deras tak hanya satu malam. Hujan berlangsung terus-menerus selama lebih dari 1 hari lamanya. Bagi sebagian orang, ini hanyalah hujan deras biasa. Namun bagi alam, ini adalah alarm yang berulang. Air yang biasa diserap oleh hutan kini tidak punya tempat karena hutannya telah dirampas. Kemudian, datanglah hari itu. Air sungai meluap, tanah longsor mengguncang lereng-lereng dan air deras berubah menjadi banjir bandang yang tak terkendali. Desa-desa tenggelam, rumah-rumah hanyut, jembatan roboh dan jalan porak-poranda. Saat warga berusaha untuk menyelamatkan diri, mereka bukan hanya menghadapi air dan lumpur, tapi juga gelondongan kayu yang terseret arus deras. Kayu gelondongan itu bukan hanya sekedar puing. Mereka adalah sisa pohon. Pohon yang sudah ditebang atau hutan yang telah dibabat. Ada satu gambar yang dramatis. Sebuah masjid kecil di Aceh. Bangunannya masih berdiri tapi di sekelilingnya tumpukan kayu dan batang pohon menyelimuti. Bayangkan, penduduk setempat berdiri takut melihat arus besar membawa pohon-pohon. Itu adalah awal dari tragedi. Menurut data resmi per awal Desember 2025, bencana di 3 provinsi utama Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mengakibatkan lebih dari 900 orang meninggal. 2.600 orang luka-luka dan hampir 518 orang hilang. Nilai kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 68,6 triliun. Rumah, jembatan, fasilitas publik dan lahan pertanian semua hancur dalam sekejap. Tapi angka-angka itu tak mampu menggambarkan rasa kehilangan. Rumah yang kandas, memori yang hilang, harapan yang porak-poranda. Banyak keluarga yang kini mengungsi, banyak anak kehilangan sekolah, banyak petani kehilangan ladang. Warga berjalan melimuti kayu, gelondongan dan puing hanya untuk mendapatkan air, makanan atau obat. Sebuah realitas pahit yang harus mereka hadapi. Ketika kita melihat tumpukan kayu, gelondongan besar di sekitar puing, kita harus bertanya, mengapa ada kayu yang sebanyak itu di bawah banjir? Jawabannya, karena hutan tempat menahan air dan menstabilkan tanah telah dirusak. Hutan yang dulu berfungsi sebagai spons raksasa kini tinggal kenangan. Ditebang, dialih fungsikan menjadi kebun sawit, tambang, atau perkebunan. Seorang warga di Tapanuli di antara air, lumpur, dan kayu berserakan menangis. Hujan memang hujan, tapi tidak mungkin air bisa menyeret begitu banyak kayu dan pohon-pohon itu masih berdiri. Kata-kata sederhana yang menyiratkan amarah sekaligus kesedihan. Karena kehancuran itu bukan semata karena alam, tapi karena manusia. Para ahli lingkungan dan organisasi advokasi seperti Walhi menyebutkan, deforestasi masif, izin pertambangan, eksploitasi hutan dalam skala besar telah meruntuhkan lapisan perlindungan alam. Sistem izin dan pengawasan yang lemah membuat hutan tetap dieksploitasi. Itu sebabnya setelah banjir, bukan hanya air dan lumpur, tapi kayu, batang pohon, dan gelondongan besar ikut menyapu pemukiman. Banjir menjadi tsunami kayu. Lantas, siapakah yang patut bertanggung jawab? Ini bukan sekedar soal arus deras atau hujan ekstrim.
Ini soal keputusan. Keputusan menebang hutan. Keputusan untuk siapa yang memberikan izin kepada perkebunan atau tambang. Mengabaikan peringatan ekologis demi keuntungan sesaat. Ketika izin dikeluarkan tanpa adanya kajian lingkungan memadai, ketika hutan lindung ditebang, ketika tata ruang diabaikan, maka resiko bencana bukan lagi alami murni, maka akan ada pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Pemerintah, pemegang konsesi perkebunan atau tambang, dan regulator lingkungan semuanya punya tanggung jawab. Tidak hanya untuk menolong korban sekarang, tapi juga untuk memperbaiki sistem. Melakukan moratorium izin, rehabilitasi hutan, penegakan hukum bagi pelanggar, transparansi izin, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi harapan kita semua atas bencana ini? Di tengah reruntuhan, ada luka, ada tangisan. Dan hari ini, kita butuh lebih dari sekedar bantuan darurat. Air bersih, makanan, tenda, obat. Kita membutuhkan itu semua sebagai bahan dasar untuk menyelamatkan ratusan, ribuan nyawa. Namun, tentu tidak hanya itu yang kita butuhkan. Kita butuh restorasi sejati. Hutan yang telah hilang kita butuh untuk penanaman kembali. Kita butuh untuk memulihkan kawasan tangkapan air, memperbaiki sistem drainase dan mitigasi bencana, membangun kesadaran kolektif bahwa alam itu bukan komoditas mati. Alam adalah ekosistem hidup yang menopang kita semua. Kita butuh keadilan dan akuntabilitas agar tak ada lagi perusahaan atau individu yang bisa merusak alam tanpa konsekuensi. Kita butuh transparansi izin, kajian lingkungan, serta keberanian untuk menolak proyek yang menghancurkan alam demi keuntungan sesaat. Dan terutama, kita butuh solidaritas antar sesama. Karena ketika longsor dan banjir datang, kita tak peduli lagi suku, agama, asal daerah. Kita semua manusia, kita adalah korban bersama. Tidak ada lagi oknum yang meremehkan bantuan dengan mengatakan sok paling-paling Sumatera dan Aceh. Padahal cuma menyumbang 10 miliar, namun pemerintah telah triliunan. Kita tidak butuh dan tidak perlu lagi ada perbanding-bandingan. This is not a competition. Ini bukan kompetisi, tapi seharusnya kolaborasi dan kerjasama antar berbagai stakeholders sangat diperlukan dalam kondisi yang sangat genting ini. Aku membayangkan seorang ibu tua berdiri di depan puing rumahnya. Dulu di sana ada tawa anak-anak, suara ayam, deru harapan. Kini hanya ada diam, kayu berserakan, lumpur menutupi genangan. Namun teman-teman, saat kita bersuara menuntut keadilan, menuntut perubahan, kita bisa memberikan arti baru bagi kehancuran, bagi bencana, bahwa ini tidak boleh sia-sia. Kita harus mengatakan bahwa kita peduli, kita harus mengatakan bahwa alam harus dihormati, dan pertanggungjawaban bagi semua korban harus dilakukan. Aku Sadam Permana, terima kasih karena telah membahas kasus ini secara bersama. Sampai bertemu di kasus hukum berikutnya.